Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 1 Usman bin Affan. Masih semangat nah belajarnya? Insya Allah tetap semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Eka untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini. Kali ini kalian akan belajar masih di tema 8, subtema 1, dengan muatan pelajarannya Matematika KD 3.7, bagian 1, membandingkan panjang benda. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik. Yang pertama yaitu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Di sini ada cerita yang berjudul Bermain Layang-layang. Sore itu, Ahmad, Nina, dan Sarah pergi ke tanah lapang untuk bermain layang-layang. Mereka menerbangkan layang-layang dengan bantuan angin. Layangan Ahmad terbang tinggi sekali, sedangkan layangan milik Nina dan Sarah terbang lebih rendah. Setelah selesai bermain, Ahmad mencoba mengukur panjang tali layang-layang milik mereka menggunakan jengkal tangannya. Nah, setelah diukur, ternyata panjang tali layang-layangnya Ahmad ada 15 jengkal Ahmad. Nih, ini panjang talinya Nina. Nah, diukur menggunakan jengkal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi ini tetap dihitung. 15 jengkal. Jengkalnya siapa? Jengkalnya Ahmad. Nah, kemudian layang-layangnya Nina juga diukur panjangnya. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jengkal tangan Ahmad. Bukan ini layang-layangnya Nina. Iya, betul, ini layangannya Nina. Tapi dihitungnya menggunakan jengkalnya Ahmad. Untuk mengukur panjang satuan tidak baku, satuan yang digunakan harus sama. Misalnya menggunakan jengkalnya Ahmad. Berarti semuanya harus diukur menggunakan jengkalnya Ahmad. Nah, hasil pengukuran Ahmad adalah sebagai berikut. Panjang tali layang-layang Ahmad yaitu 15 jengkal Ahmad. Kemudian yang kedua, panjang tali layang-layangnya Nina yaitu 11 jengkal Ahmad. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa tali layang-layang Ahmad lebih panjang daripada tali layang-layang Nina. Karena ternyata talinya lebih panjang, pantas saja layangannya Ahmad terbangnya bisa lebih tinggi. Berikut ini adalah contoh satuan panjang tidak baku yang menggunakan anggota tubuh. Masih ingat nggak ya nih teman-teman? Nah, yang pertama ada jengkal, lalu ada hasta, kemudian ada depa, lalu ada langkah kaki, dan ada telapak kaki. Ini adalah contoh satuan panjang yang menggunakan anggota tubuh. Kemudian kita juga bisa mengukur satuan panjang tidak baku menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya menggunakan batang korek api, klip kertas, atau penghapus juga boleh. Lalu menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Lalu bisa menggunakan pensil, pulpen, spidol, kemudian bisa menggunakan sendok, garpu, atau sumpit. Dan yang paling penting adalah semuanya harus memiliki ukuran yang sama. Misalnya kalian menggunakan batang korek, berarti ukuran batang koreknya harus sama. Tidak boleh ada yang lebih panjang atau tidak boleh ada yang lebih pendek. Ya nak, sama juga dengan pensil dan sendok. Kalau mau mengukur menggunakan pensil atau sendok, pastikan ukuran pensil dan sendoknya sama panjang. Ayo membandingkan panjang benda. Di sini ada tongkat, lalu ada sapu lidi, dan ada payung.
Dan diukur panjangnya menggunakan satuan tidak baku. Menggunakan apa ini? Ayo, kalau yang panjangnya dari sikut sampai ujung jari tengah ini namanya apa? Namanya adalah hasta. Betul, hasta. Nah, kita hitung. Ini satu tongkat, berapa hasta ya? 1, 2, 3, 4. Berarti panjang tongkat sama dengan 4 hasta. Sedangkan sapu lidi, jika diukur menggunakan hasta 1, 2, 3. Panjang sapu lidi sama dengan 3 hasta. Kemudian payung. Payung panjangnya adalah 2 hasta. Ini adalah tangan yang sama ya nak, tidak berbeda. Nah, dari gambar ini bisa kita jawab titik-titiknya. Benda yang paling panjang adalah, manakah benda yang paling panjang? Lihat angkanya yang paling besar, yaitu 4, 3, dan 2. Nah, yang paling besar adalah 4, yaitu tongkat. Berarti yang benda paling panjang adalah tongkat sepanjang 4 hasta. Kemudian benda yang paling pendek adalah payung. Benar, dengan panjang 2 hasta. Nah, urutan benda dari yang terpanjang. Kita urutkan. Yang terpanjang adalah yang pertama tongkat, lalu sapu lidi, kemudian ada payung. Nah, jika urutan benda dari yang terpendek, berarti kita lihat mana yang paling pendek, yaitu ada payung, sapu lidi, dan tongkat. Mudah ya, nak? Nah, di sini ada catatan penting. Ketika membandingkan panjang benda, satuan yang digunakan harus sama. Ini sama-sama menggunakan hasta. Tidak boleh yang ini diukur dengan hasta, yang ini diukur dengan jengkal, yang ini diukur dengan pensil. Nah, tidak bisa dibandingkan. Sekarang coba bandingkan panjang pita-pita berikut ini. Ada pita merah, kemudian ada pita kuning, biru, dan hijau. Boyka mau tanya nih, ini diukurnya menggunakan satuan apa ya nak? Nih gambarnya apa nih kalau yang kayak gini? Betul, kita menggunakan ukurannya adalah jengkal. Kalau satu diukur dengan jengkal, maka semuanya harus diukur pula dengan jengkal. Kita hitung, pita merah ada berapa nih jengkalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jengkal. Kemudian pita kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pita kuning. Maksudnya 12 jengkal ya nak untuk pita kuning. Kemudian yang pita birunya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jengkal. Lalu yang terakhir pita hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jengkal. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berapa jengkal panjang pita yang paling pendek? Paling pendek yang mana? Oh, yang ini, yang biru. Berapa jumlah jengkalnya? Yaitu 5 jengkal. Kemudian, berapa jengkal pita paling panjang? Pita yang paling panjang yang mana, nak? Pita warna kuning sepanjang 12 jengkal. Nah, urutkan warna pita mulai dari yang terpanjang. Yang paling panjang tadi adalah kuning. Kuning lalu merah, hijau, dan yang terakhir adalah biru. Kuning, merah, hijau, dan biru. Nah, selanjutnya di sini kita mau mengukur panjang meja, papan tulis, dan ada rak buku. Kita lihat, ini menghitungnya menggunakan satuan apa ya nak? Nah, kalau pengukuran dari merentangkan kedua tangan ini apa namanya? Depa, betul. Satu meja, panjang meja sama dengan 1 depa. Panjang papan tulis
Panjang papan tulis, panjangnya adalah 1, 2, 3. Maka panjangnya adalah 3 depa. Kemudian rak buku panjangnya adalah 1, 2. Berarti panjangnya adalah 2 depa. Urutan benda dari yang terpendek adalah mana yang paling pendek? Meja, lemari buku, lalu papan tulis. Urutan benda dari yang terpanjang adalah papan tulis, lemari buku, lalu meja. Nah, satuan panjang yang digunakan adalah depa. Nah, setelah tadi sudah Bu Eka jelaskan mengenai satuan-satuan tidak baku, tugas kalian untuk hari ini yaitu ukurlah benda-benda meja, ikat pinggang, pintu, lemari baju, dan gagang sapu menggunakan jengkal. Ya, ini dicatat di buku tulis. Ya nak, jadi dibuat tabel seperti ini, dicatat berapa panjangnya, kemudian ini juga ditulis pertanyaannya. Benda yang paling panjang apa? Kemudian yang paling pendek apa? Lalu urutannya, kemudian satuan yang digunakan apa? Oke, selamat mengerjakan, Soli dan Solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.